ikuti selama ini. Mari bersama-sama kita dengan penuh keikhlasan bermohon kepada Allah semoga kita diberikan istiqamah dalam melakukan perbuatan yang baik dan berharap kepada Allah agar kita semuanya bisa mengamalkan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat contoh tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Sesuai dengan jadwal kajian kita, masalah adab al-insan, adab seorang manusia. Pada pertemuan ini saya mengajak kita semua membahas satu judul namanya adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa termasuk salah satu bagian yang banyak dikaji dalam berbagai macam kitab dan pembahasan. Sebelum kita melanjutkan, kita sepakati dulu bahwa ini berdoa kira-kira penting atau enggak? Enggak penting. Oh. Ya. Pentinglah doa itu karena ayatnya tadi, wahai Muhammad Rasulullah SAW, apabila hambaku bertanya kepadamu, maka jawablah, aku dekat, kan kukabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Banyak ayat di Al-Quran menjelaskan tentang doa. Fada'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kukabulkan permintaan. Memang terasa hidup kita ini enggak lepas dari yang namanya doa. Dan doa ini memotivasi kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi dia seiring dan seirama dengan ikhtiar. Ikhtiar itu usaha, doa itu adalah motivasinya. Jadi sejalan. Maka kita pernah mendengar ungkapan, ikhtiar tanpa doa, dia yakin benar itu berhasil, itu termasuk orang yang sombong. Tapi doa saja tanpa ikhtiar, itu adalah hampa dan kosong. Cuman ikhtiar ini macam-macam bentuknya. Nah, dalam usaha untuk mendapatkan agar doa kita diijabah Allah, ada adab yang perlu kita perhatikan. Karena kita bicara adab, maka saya enggak jelaskan bagaimana cara teknis berdoa. Masing-masing orang punya cara berbeda. Yang penting cara kita itu enggak sama atau meniru cara keyakinan agama lain. Itu enggak boleh. Dan kita juga kan variasi berdoanya. Cara berdoanya itu teknisnya kan bervariasi. Ada ngangkat tangan, ada enggak ngangkat tangan, variasi. Ada ngangkat tangannya agak tinggi, ada ngangkat tangannya, telapak tangannya ditempelkan ke pahanya. Nah, itu variasi juga. Nah, ya kan? Jadi ada doanya begini, ada agak turun dikit, panjang banget ini doanya, turun dikit. Lama-lama udah gitu ya. Nah, berarti kalau yang mimpin doa melihat jamaahnya sudah meletakkan tangan di atas pahanya, itu sinyal untuk segera dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Itu teknisnya. Nah, dan memang enggak semua juga orang sepaham dengan teknis berdoa itu. Yang penting ada doanya. Itu aja kita sepakati. Ada orang berdoa dalam diam. Ada orang berdoa dalam riuhnya suasana. Nah, dan seterusnya. Jadi kita perlu menjaga adab berdoa. Dari sekian banyak adab berdoa ini, ada dua pembagian besar. Pertama, al-muta'alliqu bizaman,
Yang kedua, al-muta'alliqu bil makan. Satu, memilih waktu yang tepat yang berkaitan dengan zaman. Kemudian al-muta'alliqu bil makan, berkaitan dengan tempat. Makan dalam bahasa Arab artinya tempat. Ya. Ta'am dalam bahasa Arab artinya makan. Nah, itu bahasa kita. Jadi kalau saya bilang al-muta'alliqu bil makan, jangan pikirannya ke lontong sayur, bukan. Nah, makan itu tempat. Ya, nanti pikirannya udah pagi udah ngomong makan, ini baru mulai ngaji juga. Entar itu jadwalnya ada sendiri. Ya. Jadi dua sebab kita bisa memilih supaya doa itu diijabah Allah. Ada berkaitan dengan waktu, ada berkaitan dengan tempat. Saya jelaskan pertama dulu yang berkaitan dengan tempat, karena dia sedikit poinnya. Tempat yang paling mulia di mana tuh kira-kira? Nah, di Masjidil Haram. Itu tempat yang paling mulia. Tidak ada di muka bumi ini bumi yang Allah ciptakan semulia Al-Masjidil Haram. Yang di sana terdapat satu bangunan tertua namanya Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah, seterusnya. Jadi Al-Haramul Makki, sebutan lainnya Al-Haramul Makki, tanah haram Makkah. Kenapa disebut tanah haram? Haram ini artinya dimuliakan. Jadi tanah haram, tanah yang dimuliakan. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Walaupun semua masjid ya kita muliakan, tapi pemakaian pertamanya itu adalah untuk Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Maka tempat yang paling mulia, tempat yang paling mustajabah di mana kita berdoa adalah Al-Masjidil Haram yang ada di Makkah. Dan itu pun nanti dibagi-bagi lagi. Tempat yang pertamanya namanya Multazam. Yang sudah pernah ke sana, kira-kira ingin nggak ke sana lagi? Ingin ya. Nah, yang belum pernah ke sana, mau nggak ke sana? Maulah, nggak ada yang nggak mau. Semua kita pasti mau. Nah, apalagi kalau diajak orang nggak ngongkos kan, mau banget. Namanya Multazam, tempat di mana antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Namanya Multazam. Jadi orang berdoa di situ, dia peluk itu dinding Ka'bah yang namanya Multazam kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, cukup dari jauh, semakin jauh tapi sejajar. Nggak juga bisa bergeser dikit. Nah, tempat yang kedua adalah di Hijr Ismail, dalam lingkaran bangunan Ka'bah, dan itu termasuk bagian daripada Ka'bah. Maka orang kalau tawaf harus lewatin Hijr Ismail, nggak boleh motong jalan, mempersingkat. Nah, nggak sah tawafnya, dan itu pun nggak bisa karena ditutup pintu sebelah kirinya, yang dibuka paling sebelah satunya lagi. Hijr Ismail termasuk bagian Ka'bah, dan orang yang sholat fardu nggak bisa sholat di situ, harus di luarnya, sehingga Hijr Ismail termasuk yang bagian daripada kiblat itu sendiri. Kemudian barulah seareal tawaf yang ada di Masjidil Haram, barulah seluas Masjidil Haram. Semakin lama semakin lebar perluasan ini sampai pada hari ini, dan sampai pada planning 2030 2045 sudah ada marketnya, itu gambarnya itu seperti apa nanti Al-Haram itu. Ditata rapi, kelilingnya penginapan rapi, tinggi sekali,
jadilah Ka'bah sebesar korek api. Nah, kecil. Udah jarang korek api sekarang ya. Itu generasi dulu itu korek api, sekarang nggak ada lagi seperti itu. Tapi kotak masih ingat kan? Kotak korek api itu. Nah, seperti itu kecil. Nah, gambaran. Tetap namanya areal haram. Nah, sampai di luar masjid juga namanya areal tanah haram sampai pada perbatasannya. Jadi di Makkah itu berlaku namanya tanah haram dalam radius beberapa kilometer. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua Al-Haramul Madani. Al-Haramul Madani, tanah haram Madinah, sebutan lain untuk Masjid Nabawi. Jadi kalau kita di Madinah lagi tidak di masjid, ingin ke masjid, suka dibilang Al-Haram, Al-Haram, artinya ke Masjid Nabawi, walaupun bukan di Ka'bah. Namanya tanah haram Madinah. Haramul Makki dan Haramul Madani disingkat jadi Haramain, dua tanah haram. Itu tempat kedua yang mustajabat doa berkaitan dengan tempat. Dan tanah haram Madinah An-Nabawi khususnya ada di areal Raudhah. Dan setiap jamaah yang berkunjung diberi kesempatan untuk sholat dan berdoa di Raudhah itu dengan dijadwalkan sekian menit, dan masuknya pun harus gesekin barcode segala macam. Makin tertib, makin rapi, sehingga semuanya kebagian. Semuanya mendapatkan kesempatan untuk ada di Raudhah. Pernah kita tawarkan, kenapa enggak begitu juga untuk mencium Hajar Aswad di Mekah, digilir. Biar semuanya pulang ke tanah air bawa cerita. Nyium enggak? Nyium. Nah, kan gitu. Ini kan banyak pulang, banyak ceritanya dia kurang sempurna, wah saya enggak nyium. Maksudnya Hajar Aswad tuh. Enggak bisa memang dibuat seperti di Madinah, di Mekah itu. Madinah agak tertib karena jumlah jamaah jauh di bawah yang ada di Mekah. Dan walaupun di musim haji kan digilir 8 hari pindah lagi. Nah, gitu. Jadi ada pergantian jamaah. Jadi kalau mencium Hajar Aswad itu namanya tergantung takdir lah ya. Kalau memang takdirnya ditakdirkan, dapat dia mencium. Nah, Hajar Aswad itu dua. Nah, kemudian yang ketiga adalah Al-Aqsa. Untuk tiga masjid ini Nabi pernah bersabda, la tusaddur rihal illa ila salasati masajidah. Kalian boleh bersusah payah untuk mempersiapkan diri mengunjungi tiga masjid ini. Persiapannya, nah, boleh. Maka perbanyaklah berdoa ketika ada pada tiga masjid ini. Walaupun yang poin tiganya agak sulit menjangkaunya, terutama masa seperti ini yang belum juga kondusif keadaannya. Palestina terus bergejolak, yang syahid terus berjatuhan, tapi semangat perlawanannya nggak pernah pudar dan berkurang. Jadi pemuda-pemuda Palestina berteriak, ya, nggak perlu kalian datang ke sini wahai pemuda muslim, doakan kami agar bisa menjaga masjid kita. Namanya masjid kita, kewajiban kita menjaganya. Al-Aqsa itu kiblat pertama Rasulullah ketika Mi'raj selama 16 bulan menghadap ke Al-Aqsa salatnya. Barulah diperintahkan berputar ke arah Masjidil Haram, Ka'bah di Makkah, di sebuah tempat yang disebut sekarang Masjid Al-Qiblataini, masjid yang di situ terdapat salat dengan dua kiblat. Terus yang keempat adalah semua masjid di permukaan bumi. 1, 2, 3-nya, yang keempatnya sama. Enggak ada bedanya masjid biasa dengan masjid yang luar biasa. Jadi istilah luar biasa itu paling programnya, kegiatannya, tapi masjidnya sama.
Masjid Biru di Turki sama nilainya dengan masjid kita. Dari sisi disebut masjid. Istiqlal sama juga sama kita ini nilainya, cuma dia lebih gede, lebih besar. Nah, jadi yang keempat semuanya sama, termasuk bangunan yang belum jadi, tapi tanah itu sudah diikrarkan menjadi masjid, walaupun hanya dipagar pakai tali plastik. Nah, tahu tali plastik? Tali rapia orang sini bilang ya, tali plastik kan. Itu sudah jadi masjid, berlaku hukum sholat tahiyatul masjid. Belum ada tiang, belum ada atap, baru kelilingin tali aja udah menjadi mulia. Tempat yang keempat kita bagus untuk berdoa. Maka ketika kita ada di masjid, perbanyaklah berdoa kepada Allah karena tempatnya istimewa. Nah, ini yang berkaitan dengan tempat. Semoga kita semuanya bisa mengunjungi ini masjid, di luar haji namanya umroh seterusnya, mengobati kerinduan kita sekaligus mengamalkan kajian kita. Semoga bisa memperbanyak doa di tempat-tempat yang mustajabah itu. Yang kedua, al-muta'alliqu bizaman. Ini agak panjang pembahasannya. Kalaupun nanti nggak selesai, kita bikin sesi 2 bulan depan. InsyaAllah kalau panjang umur. Nah, yang berkaitan dengan waktu, pemilihan waktu yang tepat untuk berdoa, termasuk usaha agar doanya dikabulkan Allah. Yang pertama, indas sahur. Ketika ada di waktu sahur. Ada nggak yang tadi yang sahur? Dalam arti makan nggak? Kita nggak puasa. Tapi dalam arti kita bangun pada waktu itu, namanya kita bangun pada waktu sahur walaupun nggak makan. Waktu sahur adalah waktu di mana di penghujung malam mendekati waktu subuh. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Yang tersisa pada sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu yang paling utama seseorang bermohon kepada Allah. Suasananya hening. Di saat semua mata terpejam. Nah, kita gunakan waktu itu untuk berdoa. Kapan waktunya? Jadi kalau malam dibagi 3, setelah Isya itu jam 8. 8, 9, 10, 11 namanya sepertiga pertama. 12, 1, 2, sepertiga kedua. 2, 3, 4 sampai subuh namanya sepertiga yang ketiga. Jadi jam 2 mulainya sampai subuh namanya sepertiga yang ketiga. Alhamdulillah kita sering isi waktu itu, kita bangun sebelum subuh, walaupun nggak mesti jam 2, mungkin jam 3, setengah 4. Apa aktivitas kita? Ya, bangun kita berwudu, salat 2 rakaat minimal tahajud, tambah witir 1 bagi yang belum witir. Nah, kalau tadi sebelum tidur dia sudah witir, nggak usah witir lagi. Mengisinya perbanyak zikir, selipkan doa, bacakan istighfar, bukalah Al-Quran, seterusnya. Itu kesempatan kita menjelang subuh. Jadi sampaikan dengan penuh harap kepada Allah bahwa doa kita ini diijabah. Dari awal Rasul sudah memberikan sinyal, Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dan tanamkan dalam dirimu optimis bahwa doamu diterima. Jangan pesimis. Belum doa udah pesimis. Saya nggak yakin saya ini doa diterima Allah. Udah dari awal karena nggak yakin, Allah pun nggak kabulkan. Ana inda zonni abdi bi, kata Allah, saya bagaimana hambaku aja. Kalau dia yakin, dia optimis, kan kukabulkan doa-doanya. Tapi kalau dia sendiri nggak yakin, nggak kukabulkan, dia nggak serius. Nah, termasuk tadi serius itu adalah bagaimana cara kita berdoa. Makin pegal tangannya lama ngangkat, itu makin serius itu. Nah, jadi makin besar fadilahnya. Satu, indah sahur. Jadi gunakan waktu sebelum subuh itu kita biasa bangun untuk bermunajat kepada Allah. Dan
Di situ dianjurkan ayqaza ahlahu, sang suami membangunkan keluarganya atau istrinya untuk ikut bermunajat bersama. Ini yang perlu kita semangati lagi, yang perlu kita galakin lagi. Suami membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Gimana Bu? Yang bangunin siapa? Ibu apa suami yang bangunin? Saya Ustadz, kata ibu, bukan suaminya. Enggak apa-apa. Berarti saling membangunkan. Jadi kalau dibangunkan sama suami, jangan marah. Itu dia mengajak kita ke surga. Kalau bapak dibangunkan sama istri, jangan marah juga. Itu dia mengajak kita untuk menjadi imam yang baik dalam kehidupan.